Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, Part 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas Mataram kuno, Kediri, Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan Kerajaan Mataram kuno pertama berdiri. Sumber sejarah kerajaan kuno berasal dari prasasti, candi, kitab carita Parahyangan atau sejarah Pasundan, dan berita dari Cina. Kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya bergelar Rakai Mataram ini beberapa kali berpindah pusat pemerintahan. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama adalah periode awal Kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra 732 sampai 929 Masehi. Serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana 929 sampai 1016 Masehi. Pada 929 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah Candi Borobudur, salah satu peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Menurut George Chodes dalam The Indianized State of Southeast Asia 1968, ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Pertama adalah faktor politik, yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini. Kedua adalah faktor bencana alam, yakni peristiwa meletusnya Gunung Merapi. Faktor ketiga adalah adanya potensi ancaman dari kerajaan lain, termasuk serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Sedangkan faktor keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi, termasuk ketiadaan pelabuhan yang membuat Kerajaan Mataram kuno sulit menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Beberapa candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu antara lain Candi Gatotkaca, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Puntadewa, Candi Semar, dan Candi Prambanan. Yang bercorak Buddha antara lain Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah Candi Prambanan, salah satu peninggalan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Raja Kerajaan Mataram kuno yang paling terkenal adalah Raja Sanjaya. Dalam meneruskan kekuasaan Sanna, Sanjaya bersikap arif, adil dalam memerintah, dan memiliki pengetahuan luas, serta benar-benar paham isi kitab suci. Di bawah pemerintahan Raja Sanjaya, rakyat hidup makmur, kerajaan menjadi aman dan tentram serta mengalami masa keemasannya. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tulodong, dan Wawa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Mataram kuno antara lain adanya bencana alam dan ancaman dari musuh, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya tak henti menyerang Mataram kuno, hingga Empu Sindok terpaksa memindahkan ibu kota kerajaan dari Medang ke
ke Daha atau Jawa Timur dan mendirikan dinasti baru yaitu dinasti Isyanawansa. Pertikaian berhenti pada masa pemerintahan Airlangga yang bahkan sempat membantu Sriwijaya ketika mendapatkan serangan dari kerajaan Kolamandala dari India. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram kuno atau Medang, yaitu Dharmawangsa Erlangga membagi kekuasaannya untuk kedua anaknya. Kerajaan Airlangga dibagi menjadi Janggala di sebelah timur utara dan Panjalu atau Kediri di sebelah barat selatan. Kerajaan Kediri diduga berpusat di Daha, sebuah wilayah pemukiman yang diperkirakan ada di bagian selatan Jawa bagian timur, mendekati wilayah kota Kediri, Jawa Timur saat ini. Kota Daha bersama dengan Kahuripan menjadi wilayah penting di kemudian hari bagi Singosari dan Majapahit, sehingga dapat diperkirakan Daha merupakan pusat dari Kediri, selaku pendahulu Singosari dan Majapahit. Raja pertama dari kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya, yang merupakan putra Airlangga. Samarawijaya memperoleh kekuasaan Panjalu dengan ibu kota di Daha, sementara Mapanji Garasakan memimpin Janggala di Kahuripan. Belum diketahui apakah Sri Samarawijaya adalah pendiri dari Kediri, namun ia adalah putra mahkota dari Erlangga, sehingga berhak atas salah satu bagian dari kerajaan yang ditinggalkan Airlangga. Selain itu, Samarawijaya adalah nama raja yang paling awal ditemui dalam rangkaian penemuan arkeologis terkait kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menurut peninggalannya menganut agama Hindu Siwa, merujuk pada Candi Gurah dan Tondowongso. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Jayabaya, 1135 sampai 1157. Kerajaan Kediri runtuh pada tahun 1222 Masehi, ketika Sri Rangga Rajasa atau Ken Angrok dari Tumapel menyerang Sri Kertajaya. Sementara menurut kitab Pararaton, serangan terhadap Kediri ini didasarkan atas permintaan para bujangga, penganut Siwa yang diminta Raja Kediri untuk menyembahnya. Bujangga ini kemudian melarikan diri dan merestui Ken Angrok sebagai Raja Tumapel, mempergunakan nama kerajaan Singasari, dan dengan nama penobatan Sri Rangga Rajasa. Ken Angrok berhasil mengalahkan Kertajaya di Ganter. Kekalahan ini tidak hanya membawa Kediri, namun juga Janggala masuk ke dalam pengaruh Singasari. Imperium baru tumbuh di sekitar Sungai Brantas, Jawa Timur menggantikan Kediri. Selanjutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan Hindu yang tumbuh di Jawa bagian timur. Singasari berdiri menggantikan Kediri ketika Sri Rangga Rajasa atau Keng Angrok menyerbu Daha dan mengalahkan Kertajaya. Kerajaan ini tumbuh menjadi imperium yang kuat dan memperluas cakrawala Mandala sampai dengan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Singasari juga melakukan penyebaran pengaruh hingga ke Sulawesi Selatan dan Maluku untuk mengontrol perdagangan rempah-rempah dari timur. Eksistensi Singasari yang begitu besar memunculkan ancaman dari luar atau Mongol dan dari dalam keturunan penguasa Kediri. Pada masa itu, catatan dalam kitab maupun peninggalan arkeologis dapat dibaca dengan jauh lebih jelas dibandingkan periode-periode sebelumnya. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur,
berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Tumapel adalah kerajaan daerah milik Ken Angrok yang didapatkannya setelah mengalahkan Aku Tunggul Ametung. Setelah mengalahkan Kertajaya di Ganter, ia memasukkan wilayah Kediri sebagai bagian dari kerajaan Tumapel atau Singasari. Pendiri kerajaan ini tidak lain adalah Ken Angrok, menggunakan nama penobatan Sri Rangga Rajasa. Ia memulai adanya Wansa Rajasa yang berkuasa tidak hanya di Singasari, namun sampai dengan akhir masa keemasan kerajaan Majapahit. Kertanegara merupakan raja terakhir sekaligus terbesar dalam sejarah Singasari. Ia melakukan perluasan cakrawala Mandala Singasari ke barat melalui ekspedisi Pamalayu tahun 1275 Masehi. Menaklukkan Melayu, Tumasik, dan Pahang. Dilanjutkan dengan mengalahkan Bali pada tahun 1284 Masehi. Seluruh Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Singasari, meskipun tidak ditaklukkan secara militer. Kertanegara juga menjalin persekutuan dengan Kerajaan Campah. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah Arca Nandi, salah satu peninggalan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kediri Kertajaya yang menguasai Gelang-Gelang. Pada tahun 1292, ketika Kertanegara sibuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Dewantara untuk menyaingi pengaruh dinasti Yuan. Kondisi dalam negeri melemah, dan Jayakatwang memanfaatkan itu dan menyerbu Singasari, serta membunuh Kertanagara. Jayakatwang menobatkan diri sebagai penguasa Kediri, meneruskan Kertajaya, dan mengakhiri kekuasaan Singasari. Meskipun Wansa Rajasa akan merebut kembali melalui Raden Wijaya, namun bukan atas nama kerajaan Singasari. Peninggalan kerajaan Singasari antara lain Candi Jawi, terletak di Pandaan, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi Singosari, terletak di Singosari, Malang, Jawa Timur. Candi ini diperkirakan dibangun pada tahun 1300 Masehi untuk memperingati Raja Kertanegara yang wafat akibat serangan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Candi Kidal dan Candi Jago. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah Candi Singosari, salah satu peninggalan kerajaan Singosari. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Tumbuhnya Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Singasari dan gugurnya Kertanegara akibat serangan dari Raja Kediri, Jayakatwang. Kerajaan Majapahit terlahir pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Raden Wijaya bertahta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Awalnya, Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur pada era Jaya Negara. Ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Girindrawardana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik sekitar tepi Sungai Brantas, berdalih sebagai pertahanan kerajaan karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singasari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah majah yang pahit di daerah tersebut. Raden Wijaya atau Kertarajasa sebagai raja pertama Majapahit menikmati hasil-hasil dari ekspedisi yang dikirimkan oleh Singasari, salah satunya ekspedisi Pamalayu. Perjalanan ini memperoleh hasil yang gemilang, baik secara materi maupun pengakuan kekuasaan dari wilayah-wilayah yang jauh. Hayam Wuruk dianggap sebagai raja yang membawa Majapahit pada masa kebesarannya, dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Ia bergelar Sri Raja Sanagara dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah sebagai lanjutan dari
perluasan Cakrawala Mandala Majapahit ke Nusantara Timur, sampai dengan wilayah Semenanjung Malaya. Hayam Wuruk berupaya meningkatkan kesejahteraan penduduknya, seperti membuat bendungan, saluran pengairan, dan pembukaan tanah baru untuk pertanian. Keharmonisan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada hanya berlangsung selama 7 tahun. Setelah pada tahun 1357 terjadi peristiwa Bubat. Hayam Wuruk yang hendak memperistri Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda, ternyata ditafsirkan berbeda oleh Gajah Mada. Gajah Mada menginginkan pernikahan sebagai bentuk takluk terhadap Majapahit. Sunda menolak. Perbedaan pendapat ini berbuah pada konflik yang menewaskan seluruh rombongan kerajaan Sunda. Gajah Mada kemudian mengundurkan diri dari jabatan Mahapatih, meskipun aktif lagi beberapa tahun kemudian. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Majapahit telah runtuh sejak tahun 1478 ketika Rana Wijaya menjadi raja, namun tetap berkedudukan di Keling Kahuripan, Kediri. Sementara Kertabumi yang menduduki Majapahit tidak tercatat mengangkat diri sebagai Raja Majapahit. N.J. Krom berpendapat bahwa Wangsa Girindra adalah keluarga baru dari Kediri yang merebut Majapahit dari Wangsa Rajasa. Peninggalan Kerajaan Majapahit, antara lain situs Trowulan, candi, candi suku Ceto dan Jabung, dan kitab Sutasomo, kitab Nagara Kertagama, kitab Pararaton. Majapahit memiliki banyak peninggalan candi yang dianggap sebagai bentuk penegasan eksistensi dan keperluan upacara keagamaan. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah Candi Suku di Karanganyar, salah satu peninggalan Majapahit. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.